Allah yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti serangkaian kegiatan pagi hari ini, yaitu debat pasangan calon presiden dan wakil presiden negara Sheffield tahun 2024. Sebelum acara pagi hari ini kita mulai, perkenalkan saya Widya Marani dan rekan saya Nadine Naura Putri sebagai pembawa acara pada hari ini. Sebelum acara dimulai, kami akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, penyampaian orasi serta visi misi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1. Yang kedua, penyampaian orasi serta visi misi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2. Yang ketiga, debat calon presiden dan wakil presiden. Dan yang keempat, penutupan. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita membaca doa dulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, marilah kita sambut calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1. Kepada Bapak Ahmad Faisal dan Bapak Muhammad Rizky Fatan, kami persilakan. Satu mana suaranya? Baik, selanjutnya mari kita sambut calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Kepada Bapak Ryan dan Bapak Yamdan, dipersilakan. Baik, para hadirin, mari kita langsung saja memulai debat pasangan calon presiden dan wakil presiden pada hari ini, yang akan diawali dengan penyampaian visi dan misi dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan akan dilanjutkan dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Baik, untuk calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 dan 2, dipersilakan duduk di tempat yang sudah tersediakan. Baik, para hadirin, mari kita langsung saja memulai debat pada hari ini, yang akan diawali dengan penyampaian visi dan misi dari kedua pasangan. Baik, kepada calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dipersilahkan untuk memaparkan visi dan misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fatan Fadilah sebagai calon presiden nomor urut 1 dan rekan saya Ahmad Faisal Hafiz sebagai calon wakil presiden nomor urut 1. Yang pertama-tama, saya akan membacakan visi dan misi saya serta program kerja saya yang akan melaksanakan sebagai periode 2024 sampai 2029. Visi saya yaitu terwujudnya bangsa negara Republik Indonesia yang adil, makmur, serta bermanfaat dan berkepribadian nasional yang kuat. Kemudian misinya membangun perekonomian nasional yang adil dan berkualitas serta membangun masyarakat yang produktif dan selektif. Kemudian ada juga program kerja yang akan kami lakukan, membangun lebih banyak sarana pendidikan, kesehatan, kesenian, dan perdagangan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Paslon 1, Satu pasangan kita gapai cita-cita. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1 yang sudah menyampaikan visi dan misinya. Mari kita lanjutkan kepada paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi dan misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ryan Asap Raja, calon presiden nomor urut 2, dan rekan saya Yakdan Kaisrael Lapip, wakil presiden dari nomor paslon 2. Kami akan membacakan visi dan misi kami serta proker yang akan kami lakukan jika kami terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Pertama, visi kami yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan berbudaya saing tinggi. Yang kedua, menciptakan kehidupan bernegara yang damai dan sejahtera. Selanjutnya, misi kami yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua,
memperkuat UMKM, dan yang ketiga, membangun infrastruktur menjadi lebih baik. Selanjutnya yang keempat, memperbarui pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Program kerja yang kami akan lakukan, yang pertama adalah program beasiswa bagi siswa yang tidak mampu. Nah, yang kedua, perbaikan infrastruktur seperti jalan-jalan di kampung atau fasilitas umum. Yang ketiga, program anti korupsi sedari kecil. Nah, dari kecil itu sudah diajarin atau didoktrin program anti korupsi. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor urut 2 yang sudah memaparkan visi dan misinya. Baik, acara selanjutnya akan ada sesi debat calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan 2. Acara ini akan dipimpin oleh moderator dan seksi debat yang akan mengambil alih untuk memimpin acara selanjutnya. Maka dari itu, saya Dinda Naura Putri dan rekan saya, Widya Maharani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan menyelenggarakan debat pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 oleh Rizky Fatan dan Ahmad Faisal, serta Capres dan Cawapres nomor urut 2 oleh Ryan Astapraja dan Yahdan Kaisar. Saya Anita Syawal sebagai moderator di sini yang akan memandu debat pada hari ini. Capres 1 dan 2 untuk mengambil mosi dan mohon perlihatkan ke penonton. Baik, izinkan saya untuk membacakan mosi dari Capres 1. Zaman sekarang, korupsi terjadi di mana-mana. Bahkan, pasti sudah tidak asing lagi dengan korupsi. Korupsi terjadi pada zaman nenek moyang kita. Dan pastinya sangat merugikan banyak orang. Bagaimana cara Anda untuk mengurangi atau bahkan memberantas budaya korupsi di Indonesia? Kepada Cawapres 1, dipersilakan untuk menjawab selama 2 menit. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari moderator. Negara kita adalah negara hukum. Saya akan melakukan tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 2001 terhadap perbuatan curang yang akan diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun atau dengan pidana denda paling sedikit 1 juta dan paling banyak 350 juta. Terima kasih. Baik, untuk Cawapres nomor urut 2, mohon memberikan komentar dari Cawapres nomor urut 1. Baik, sebelumnya izinkan saya memberi tanggapan dari jawaban paslon nomor 1. Sistem penjara di Indonesia sudah kelebihan kapasitas dan menambahkan lebih banyak hukuman penjara yang lebih panjang dapat memperparah masalah tersebut. Sebab itu, menurut saya kita harus lebih berfokus pada reformasi dan hukuman yang lebih berat daripada memperpanjang hukuman penjara. Terima kasih untuk Cawapres 2 atas komentarnya. Selanjutnya adalah Cawapres nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan dari Cawapres nomor urut 2. Waktu memberi tanggapan selama 2 menit. Baik, izinkan saya memberi tanggapan dari jawaban Cawapres 2. Di Indonesia, korupsi sudah menjadi masalah yang sistemik dan budaya yang sulit dihapuskan. Hukuman penjara dapat berfungsi sebagai salah satu alat untuk memerangi budaya korupsi tersebut, memberikan sinyal kuat bahwa tindakan tersebut tidak akan ditoleransi dalam sistem pemerintahan. Baik, pertanyaan mosi nomor 1
sudah selesai, izinkan saya untuk membacakan mosi yang diberi oleh Capres 2, yaitu nomor 2 pendidikan. Daerah pelosok seringkali tertinggal akan pendidikan. Bagaimana pendapat Anda tentang tertinggalnya pendidikan di daerah pelosok, serta bagaimana solusi yang Anda lakukan agar daerah di pelosok dapat lebih berkembang? Waktu memberikan jawaban selama 2 menit. Pendidikan di pelosok menghadapi tantangan seperti minimnya infrastruktur, kurangnya guru berkualitas, dan keterbatasan teknologi. Solusi untuk mengatasinya meliputi yang pertama, peningkatan infrastruktur, sekolah, dan akses teknologi. Yang kedua, penerapan kurikulum yang relevan dan kebutuhan lokal. Yang ketiga, program relawan pendidikan dari luar daerah. Terima kasih Cawapres nomor urut 2 atas jawabannya. Selanjutnya, kepada Cawapres nomor urut 1 untuk memberikan komentar dari jawaban Cawapres nomor urut 2. Waktu memberikan komentar selama 2 menit. Baik, izinkan saya memberikan komentar dari jawaban paslon nomor urut 2. Seperti yang dikatakan paslon nomor urut 2, bahwa mereka akan membuat program relawan pendidikan dari luar daerah. Bagaimana cara paslon 2 untuk menjalani program tersebut dan siapa relawan yang dimaksud? Satu, atas komentarnya. Selanjutnya, kepada Cawapres nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan. Dipersilakan kepada Cawapres nomor urut 2 waktu memberi tanggapan selama 2 menit. Menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1, kurikulum yang lebih relevan dalam artian adalah kurikulum yang bisa diterima dan diterapkan oleh seluruh sekolah. Karena kita tahu sekolah negeri di Indonesia ini belum mengalami pemerataan baik dari segi kurikulum ataupun fasilitas yang mendukung dan menjawab tentang siapa relawan yang dimaksud. Menurut paslon nomor 1, di negara kita ini universitasnya menerapkan sistem KKN. Jadi para mahasiswa bisa kita alihkan untuk mengajar, khususnya yang mempelajari jurusan pendidikan. Selesailah sesi debat yang pertama. Kepada penonton boleh kita bertepuk tangan terlebih dahulu kepada paslon 1 dan paslon 2. Baik, selanjutnya kami akan lanjut ke sesi tanya jawab yang kedua. Saya akan membacakan mekanismenya. Pada sesi kedua, Capres akan mengajukan pertanyaan kepada Capres 2, begitupun sebaliknya. Calon presiden dari Capres 1 akan mengajukan pertanyaan kepada Capres 2 dengan waktu bertanya 1 menit. Selanjutnya, timekeeper akan memberikan kode berupa ketukan sebanyak 1 kali untuk menandakan bahwa calon presiden dari Capres 2 sudah diperbolehkan memulai menyampaikan argumen selama 2 menit. Pada detik ke-90, timekeeper akan memberikan ketukan sebanyak 1 kali. Pada detik ke-110, timekeeper akan memberikan ketukan sebanyak 2 kali. Setelah pembicara menghabiskan waktu 2 menit, maka timekeeper mengetuk secara berkelanjutan dan pembicara harus mengakhiri pembicaraannya. Kemudian, calon presiden dari paslon 1 dipersilakan untuk mengomentari jawaban atau memberi sanggahan dari jawaban Capres 2 selama 1 menit. Setelah waktu 1 menit habis, maka timekeeper mengetuk palu secara berkelanjutan dan pembicara harus mengakhiri pembicaraannya. Lalu calon presiden dari Capres 2 diberikan waktu untuk menjawab komentar dari Capres 1 selama 1 menit. Setelah pembicara menghabiskan waktu 1 menit, maka timekeeper mengetuk secara berkelanjutan dan pembicara harus mengakhiri pembicaraannya. Setelah waktu habis, calon presiden dari Capres 2 dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Capres 1. Sesi tanya jawab dapat dimulai dari Capres 1. Kepada Capres 1, kami persilakan. Saya memberikan pertanyaan. Anak Indonesia sedang dipandang sebelah mata karena banyak yang menganggap SD rendah. Bagaimana cara Anda untuk mencerdaskan anak-anak bangsa yang kaya akan moral? Oke, terima kasih.
kepada Capres 2 dipersilakan untuk menjawab selama 1 menit. Mungkin yang dapat saya lakukan sebagai calon presiden adalah dengan yang pertama, reformasi pendidikan yang mengutamakan karakter dan moral. Yang kedua, saya dapat melakukan pembinaan guru dan keluarga untuk mendukung pendidikan moral. Yang ketiga, yaitu mendorong kegiatan ekstrakurikuler yang membangun. Dengan cara-cara berikut, saya berharap untuk meningkatkan pendidikan moral di Indonesia. Baik, terima kasih Capres 2 atas jawabannya. Selanjutnya, kepada Capres 1 untuk memberikan komentar kepada jawaban dari Capres 2. Kepada Capres 1 dipersilakan waktu berkomentar selama 1 menit. Oke, izinkan saya memberikan komentar kepada rakyat. Oke, Pak Rakyat. Pertanyaan saya, bagaimana kalau salah satu dari jawaban Anda tadi tidak terlaksana? Apa solusi yang tepat untuk dilakukannya? Baik, kepada Capres nomor 2 untuk memberikan tanggapan dari komentar Capres 1. Kepada Capres 2, kami persilakan memberi tanggapan selama 1 menit. Oke, kali ini saya akan menjawab tanggapan dari jembatan. Menurut saya, tentu saja saya akan mencobanya lagi dan lagi. Juga saya akan membuat planning baru yang sekiranya dapat memperbaiki kesalahan yang ada dengan melihat dari kesalahan dari planning sebelumnya, agar planning depannya dapat berjalan dengan lebih baik. Sekian. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab akan dilanjut oleh Capres 2. Kepada Capres 2, kami persilakan waktu bertanya selama 2 menit. Oke, Bupatan. Saya akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana Anda akan menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, terutama jika pelaku memiliki hubungan dekat dengan elit politik atau kekuatan ekonomi. Sekian. Baik, terima kasih Capres 2 atas pertanyaannya. Kepada Capres 1 untuk menjawab pertanyaan dari Capres 2. Kepada Capres 1 kami persilakan waktu menjawab selama 1 menit. Dari siapa saja orang yang bersalah dalam kasus korupsi tersebut. Lalu yang kedua, jika benar-benar terjadi korupsi dan dekat dengan elit politik, saya tidak akan segan-segan untuk membunuhnya seberat-beratnya dan merampas aset mereka sesuai dengan UUD pasal 38 ayat 5 dan 6 nomor 20 tahun 2001. Terima kasih Capres 1 atas jawabannya. Selanjutnya, kepada Capres 2 untuk memberikan komentar dari jawaban Capres 1. Kepada Capres 2, waktu memberi komentar selama 1 menit. Saya akan memberikan komentar. Pertama, pernyataan konstitusi tegas. Namun, hukum harus ditegakkan dengan adil dan tanpa intervensi politik. Interupsi. Tidak, saudaraku. Fokus tak hanya pada hukum berat, tetapi juga pada transparansi dan reformasi birokrasi agar korupsi dapat dicegah sejak awal, supaya korupsi tersebut tidak merajalela dan semakin besar. Cukup. Atas jawabannya. Selanjutnya, kepada Capres 1 untuk memberi tanggapan dari komentar Capres 2. Terima kasih Capres 2 atas komentarnya. Selanjutnya, kepada Capres 1 untuk memberikan tanggapan dari komentar Capres 2. Waktu memberi tanggapan selama 1 menit. Oke, benar. Hukum harus ditegakkan secara adil dan tanpa independen dari intervensi politik. Saya akan melakukan pencegahan yang lebih efektif dengan penguatan institusi, peningkatan transparansi dan reformasi agar kesempatan untuk korupsi diminimalkan sejak awal. Cukup. Selesailah acara debat antara Capres dan Cawapres pada hari ini.